Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bushra lana nilnal munaa dzalal ana wa falhana waddahru anjaz wa'dahu والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى ذال العانا وفلهانا بشرى لنا نلنا المنى ذال العانا وفلهانا يا نفس بيبي باللقاء يا نفس قري أعينا يا نفس تبي باللقاء يا نفس قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وفلهانا بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا فالهانا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وفلهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وفلهانا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وفلهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وفلهانا حيث الأماني روضها قد ظلوا حلو المجتبى حيث الأماني روضها قد
والظل حل المجتبى والحبيب المصطفى صافى وطاب عشيانا بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وفالهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وفالهانا صلى عليه دائما في كل حين ربنا صلى عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والثناء بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وفالهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وفالهانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. قال المصنف رحمه الله تعالى والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Adabul imam wal makmum, adab tentang imam dan makmum, atau adabul qudwah, adab salat berjamaah. Betul? Itu lagi kan? Iya. Qala rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhina fid daraini amin. Walil makmum, dan makmum fi lughatil arabiyyah dalam bahasa Arab disebut al-qidwah bi kasral qaf, al-qidwah, atau ada yang menyebutnya dengan al-qudwah dengan dhammah qaf. Itu yang diungkapkan oleh Imam Ar-Rashidi dalam As-Sahah, itu juga dinukilkan di dalam Al-Misbah. Walil imami, dan bagi si imam dianjurkan melaksanakan 8 adab. Jadi seorang imam kalau ingin dirinya menjadi imam, mesti dia memenuhi 8 adab jadi imam. Jadi tak bisa kita asal jadi imam saja, hafal Fatihah, hafal pula qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, langsung jadi imam. Tunggu dulu, ada 8 adab-adab dalam menjadi imam. Adab imam dan si makmum tadi ada 8. Awaluha, pertama, takhfifus salah. Pertama itu adalah meringankan salat. Jadi meringankan salat ni bukan berarti menyia-nyiakan salat, tidak. Salat dalam keadaan tidak lama, tidak memanjangkan ayat. Sebagaimana Mu'az bin Jabal ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatafanna finnas, kata Nabi, Mu'az, jangan engkau buat fitnah, jangan melakukan fitnah di kalangan masyarakat. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif, apabila engkau jadi imam maka ringankanlah salatmu.
Ini dulu ketika Muaz bin Jabal jadi imam. Jadi Muaz ni solatnya lama. Solat zuhurnya hampir 1,5 jam solat zuhur. Jadi pasar hampir tutup lagi. Ada ikut dengan dia seorang pedagang. Solatlah seorang pedagang. Ini di dalam syarah Bulughul Maram kita baca. Ikutlah solat pedagang tadi. Pedagang tadi ikut solat. Kemudian belum selesai Muaz. Belum selesai. Ini pasar hampir tutup lagi nih. Pasar hampir tutup. Kalau dilanjutkan terus salat bersama Muaz, nanti tak dapat berjual beli. Dagangan belum dibuka. Jadi akhirnya macam mana? Akhirnya ditinggalkanlah, mufaraqahlah pedagang tadi, ditinggalkanlah Muaz salat bersama jemaah yang lain. Dia mufaraqah. Mufaraqah ni dia berpisah salat daripada Muaz. Ketika selesai salam, Muaz tahu siapa yang keluar tadi, kata Muaz. Kata sahabat tujar, seorang pedagang. Wai hak, celaka dia, kata Muaz bin Jabal. Dia lebih mementingkan dunianya dibandingkan akhiratnya. Dia lebih mementingkan dunia dibandingkan takut kepada Allah. Munafik. Itu kata Muaz. Marah Muaz. Sampailah terdengar jemaah tadi ada yang ke pasar, disampaikanlah kepada Muaz, kepada seorang pedagang tadi. Hei pedagang, Muaz marah kepada engkau. Apa kata Muaz? Engkau ini lebih mementingkan duniamu dibandingkan ibadah. Engkau lebih mementingkan duniamu dibandingkan akhiratmu. Engkau dikatakan Muaz munafik. Terkecil hati pedagang ini. Datang pedagang ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, diceritakanlah. Muaz jadi imam tapi lama sekali ya Rasulullah. Ayatnya panjang dibacanya ya Rasulullah. Sedangkan ini pasar mau tutup lagi ya Rasulullah. Aku belum berjual beli ya Rasulullah. Aku belum ada apa-apanya di pasar ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, panggil Muaz. Dipanggillah Muaz bin Jabal. Marah Rasulullah. Apa kata Nabi ke Muaz? Ya Muaz, la tatafanna fin nas. Jangan menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Idza amma ahadukum nas, kalau engkau jadi imam salat, maka ringankanlah salatmu. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Seorang imam adabnya hendaklah dia meringankan salatnya. Hendaknya yang bagi lil imam, hendaknya bagi si imam salat tidak membaca surah dan ayat yang panjang. Meskipun ada riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang masuk dalam kategori al-mufassal pada salat zuhur sampai 30 ayat. Memang Nabi panjang. Kalau Nabi panjang membaca riwayat. Jadi walaupun kata Imam Nawawi di sini disebutkan tetap harus kita ringankan salat. Juga beliau membaca akhir al-mufassal pada salat maghrib. Jadi Nabi pun kadang membaca ayat yang panjang, kadang baginda Nabi juga membaca ayat yang pendek. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Mursalat pada salat maghrib yang terakhir sebelum Nabi wafat. Jadi lebih utama meringankan salat bila jumlah jamaahnya banyak. Apa alasannya? Karena jamaah-jamaah yang banyak ni banyak pula hajatnya. Ada yang ada tamu di rumahnya, ada yang anak kecilnya yang menangis, ada yang sedang ditunggu oleh orang nak bayar hutang dan lain sebagainya. Banyak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza shalla ahadukum binnas falyukhaffif fa inna fihim dha'if wal kabir wa dha hajati wa idza shalla li nafsihi fayutawwil ma syaa." Apabila salah seorang kalian salat menjadi imam finnas di manusia, di kalangan manusia, falyukhaffif, maka hendaklah ringankanlah salatnya. Fa inna fihim, maka sesungguhnya dari jumlah bilangan jamaah yang banyak ada orang yang lemah, orang yang sakit, orang tua, dzuatul hajah, dan orang yang memiliki keperluan. Wa iza shalla li nafsihi, dan apabila salat li nafsi untuk dirinya sendiri, fayutawwil ma syaa, maka panjangkanlah. Jadi kalau wak salat sendiri tak apa-apa, sampailah nak 2 jam kita, nak 3 jam kita salatlah. Tapi kalau kita menjadi imam, maka ringkaskanlah daripada salat kita. Begitu dia. Kadang imam-imam ni nak menampilkan kebolehannya pula kadang. Menampilkan kehebatan dia, bahawa dia banyak hafal ayat ni, dia hafal 10 juz, dia hafal 20 juz, maka ayat panjang-panjang yang dia baca. Tidak, sunnahnya itu kita ringkaskan saja.
Karena ada hadis Nabi menganjurkan kita kepada yukhaffif. Apa makna yukhaffif? Makna yukhaffif adalah ringankan. Karena di belakang ada yang lemah, di belakang tadi ada orang tua, di belakang tadi ada orang yang memiliki hajat. Begitu dia. Kalau ingin panjang, salat sendiri. Salat sendiri panjangkanlah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Anas bin Malik pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 10 tahun dia melaporkan kesaksiannya. Apa kata Anas bin Malik? Ma raaitu, aku tidak pernah salat di belakang seorang imam yang salatnya lebih ringan dan lebih sempurna daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau menjadi imam di belakang Nabi Anas bin Malik, maka Nabi selalu meringankan salatnya. Siapa yang menyebutnya? Anas bin Malik langsung yang menjadi makmum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Adab yang kedua bagi seorang imam, la yabda, bahawa tidak memulai ia salat sebelum muazzin menyelesaikan iqamahnya. Jadi kalau alun muazzin selesai iqamah, jangan imam ni cepat kali angkat takbirnya. Ini baru qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu macam imam alun dibayar gajinya lagi. Emosi aja imam ni, belum selesai orang qamat lagi, dia dah nak angkat takbir dia. Jangan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kata Imam Nawawi dalam syarah, bukan saja semua muazzin menyelesaikan iqamahnya, was-sufuf, dan begitu juga dengan saf para makmum kalau belum lurus, belum rapat, maka jangan ia memulai salatnya. Itulah Nabi, istau tarasu wa'dadilu, istau rapat dan lurus. Begitu dia. Jadi kalau belum sempurna muazzin qamat, yang kedua belum lurus dan rapatnya saf, maka seorang imam hendaklah dia jangan dulu memulai salatnya. Qabla ayyabda al-imam, sebelum itu juga si imam menoleh ke kanan dan ke kiri. Tengok kanan, tengok kiri oleh imam. Dah rapat saf, saf dah rapat, baru dia mulai. Sekarang jarang lagi komentarnya rapat. Sekarang saf lurus dan dirapikan. Dulu saf lurus dan rapat. Sekarang tak lagi. Saya dengar itu, saf lurus dan dirapikan. Dirapikan. Gitu dia. Ada itu imam, ado-ado je imam kau. Ayo ustaz katanya, jangan nampak kali takut kita dibuatlah. Saf lurus dan dirapikan. Mestinya dirapatkan, ini dirapikan. Jadi tengok dulu, jangan langsung mulai salat kalau muazzin belum selesai qamat, muazzin belum selesai saf belum lurus dan rapat. Jangan dulu. Kemudian tengoklah kiri dan kanan. Kemudian hendaknya seseorang imam memeriksa, yufattish, memeriksa dia akan saf makmum sampai betul-betul lurus dan betul-betul rapat. Ni geser, ni lurus, geser. Ni begini. Boleh seperti itu si makmum, si imam. Tapi ada makmum yang tak suka kita buat macam tu. Marah dia. Kami ni bukan anak TK ni imam, kata dia. Diprotesnya imam ni. Yang lurus-lurus tu anak TK imam, kata dia. Kan? Siap gerak. Istirahat di tempat gerak. Siap gerak. Lurus. Apa? Macam mana? Kau lurus itu? Tegak berdiri. Tegak gerak. Kalau ke depan itu apa? Lancang depan. Lancang depan gerak. Lama tak ada macam tu, SD je dulu macam. Betul-betul lurus dan rapat. Maka lebih baiknya muazzin mengakhir qamat. Lebih yang pas eloknya itu muazzin ni agak ditakhirkan qamatnya. Jadi sudah diatur saf, kemudian barulah seorang imam maju ke depan untuk melaksanakan azannya. Hal ini bertujuan memberi kesempatan kepada para makmum untuk li'addul hajat, untuk menunaikan hajat masing-masing.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ummati, melarang umatnya untuk menahan kentut dan menahan kencing ketika hendak solat. Maka itu agak dipisahkan sedikit waktu antara azan dengan qamat. Jangan setelah azan langsung qamat, tak, pisahkan waktu sedikit. Karena ada orang setelah salat sunat tu terkontuitnya, ada yang sesak pipisnya. Kadang apalagi orang-orang yang sakit sulusul baul itu, bersinnya baru hacinnya, pipisnya keluar tu. Jadi jangan kita langsung qamat, biarlah dia ngambil wuduk dulu, setelah itu masuk baru kita qamat. Itu gunanya ada waktu sedikit senggang antara azan dengan waktu iqamah. Bahkan memerintahkan untuk makan terlebih dahulu bila lapar. Jadi Nabi SAW kalau ada orang lapar, Nabi suruh makan dulu, biar nanti agak bisa tenang dan khusyuk solatnya. Dan ini ketika kami daurah dengan para masyaikh, biasanya seperti ini juga, daurah apalagi dengan Syekh Nuruddin. Jadi azan dulu, setelah azan makan. Makan, setelah makan agak tenang sedikit, minum syai, minum teh agak tenang sedikit, barulah kami melaksanakan qamat untuk solat fardu isya. Begitu dia. Jadi tidak langsung untuk qamat setelah azan. Jadi begitu dia makan. Apa fungsi makan? Supaya jangan ingat nanti dalam solat. Apalagi kalau makan itulah terhidang pula tu, nampak pula dah awak ayam tadi itu rasa-rasa membau-baunya, kan? Makanya kita dianjurkan makanlah dulu biar tidak mengganggu daripada solat kita. Asalis, adab yang ketiga bagi si imam, imam kabir, bahwa imam bertakbir ia bisautin aliyah, dengan suara rafi'ah, artinya dengan suara yang keras. Jadi imam ni suara mesti keras. Allahu Akbar. Dunia. Jangan imam loyo saja, mesti kuat. Allahu Akbar. Itu baru imam. Sementara makmum cukup dengan suara sedikit saja yang ia dengar dirinya sendiri. Allahu Akbar. Begitu makmum. Karena imam ni loyo. Allahu Akbar. Subuh sering itu. Kemudian imam disunahkan, ia imam ayyanwiya annahul imam, meniatkan dirinya menjadi imam supaya menghasilkan solat berjamaah. Disunahkan. Berbeda dengan solat Jumat. Kalau solat Jumat, apa hukumnya bagi si imam meniatkan dirinya jadi imam? Wajib. Itu dia, sebagaimana yang sudah kita pelajari kitab sebelumnya. Jadi kalau bagi si imam untuk solat Jumat wajib meniatkan dirinya menjadi imam. Tapi kalau solat-solat yang lain selain daripada solat Jumat, maka sunnah hukumnya bagi si imam meniatkan dirinya menjadi imam. Jika imam tidak berniat solatnya tetap sah secara individu, sah pula solatnya berjamaah. Illal Jumat, kecuali Jumat. Jadi Jumat ni mesti imam harus meniatkan dirinya menjadi imam. Tapi bagaimana dengan si makmum? Bagi si makmum hendaklah dia meniatkan dirinya juga sebagai imam. Sebagai makmum, sebagai makmum. Jadi si makmum meniatkan dirinya sebagai makmum. Itu hukumnya sunnah. Bolehkah dia tidak meniatkan dirinya sebagai makmum? Boleh, tidak mengapa, akan tetapi hukumnya makruh kata sebagian kaul ulama. Jadi bagusnya bagaimana? Ya dia niatkan dirinya jadi imam bagi si imam, kemudian dia niatkan dirinya jadi makmum bagi si makmum. Begitu dia. Keempat, yaqra'ul imam membaca doa iftitah dan ta'awuz. Ini adab lagi. Dengan suara pelan seperti orang yang solat sendiri. Allahu Akbar, suara keras. A'udzubillahi minasyaitonir. Iftitah dulu.
kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Ini ujian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dia dianjurkan membaca. Kemudian imam dianjurkan membaca Al-Fatihah bi sautin 'aliyah dengan suara yang keras. Pada 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat pertama salat maghrib, 2 rakaat pertama salat isya. Itu saja yang keras dibaca. 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat maghrib, kemudian 2 rakaat isya. Selebih daripada itu, si imam dianjurkan membaca sir. Gitu dia. Kemudian imam wal makmum mengucapkan kalimat amin dalam keadaan sama. Ada yang mengatakan didahului, biarlah dulu imam, baru kita makmum. Tapi yang sunnahnya itu bersamaan, sebagaimana dalam hadis, bersamaan. Siapa yang bersamaan aminnya dengan amin malaikat, maka Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bersamaan amin dengan amin malaikat, maka akan Allah ampuni dosa yang telah berlalu. Makmum tidak disunahkan bagi si makmum mengucapkan amin pada salat sir, meskipun ayasma'a qiraatul imam, meskipun si makmum ni mendengar bacaan imam. Bismillah. Zuhur umpamanya, bismillah. Mic-nya agak keras kan. Alhamdulillah. Iya kan aman wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Kan dengar loh. Jangan dibaca amin. Jangan baca pula amin lagi. Gitu dia. Jadi walaupun dalam keadaan suara yang keras seperti itu, suara yang terdengar oleh si makmum, tetap makmum tidak dianjurkan membaca amin pada salat sir. Tapi bagaimana bagi si imam? Bagi si imam disunahkan dia membaca amin walaupun salatnya salat sir. Begitu dia. Kemudian ya, imam dengan si makmum hendaknya menyamakan bacaan amin dengan imamnya. Ini sudah kita jelaskan tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh sama. Makruh mendahului makmum daripada imamnya. Umpama terdulu lambat kali, mungkin tarik nafas pula dulu imamnya, akhirnya dipacu oleh makmumnya, kena tikung imam tadi oleh makmum. Makruh hukumnya, tidak sampai membatalkan solat. Tapi kalau sudah ditikungnya itu pada rukun qauli atau pada rukun fi'li, pada rukun fi'li, rukuk umpamanya lebih dulu makmum rukuk daripada imam, itu dah selesailah solatnya. Solat ajalah makmum tu sendiri lagi. Kadang jamaah kita ni degil, saya tengok masih ada juga yang buat macam tu. Lebih dulu pula dia lagi bangkit dari sujud daripada imam ni. Allahu Akbar. Saya subuh tadi ada juga saya tengok baru sujud baru. Sujud baru tu. Bapak tadi dah duduk antara dua sujud, lama pula bapak tu nunggu itu. Lama bapak. Apa ustaz tahu ustaz? Ustaz tengok tak di samping saya? Ustaz tengok macam ni tak nampak saya balik tu. Mak apak kau cak pulang aja le kata hatimu. Tak khusuk solat saya gara bapak. Bapak tu lain pula kerasnya. Jemaah kita jemaah subuh setiap Jumaat itu. Kemudian khamis yang kelima, adab yang kelima, disunnahkan, dianjurkan bagi imam berhenti sejenak dalam salat sirriyah. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, ini kan sama seperti salat jahar dengan salat sir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam sejenak, jangan langsung baca ayat. Baik itu salatnya jahar,
ataupun salat sir tetap sama-sama disunahkan bagi si imam. Apa manfaatnya? Untuk memberi peluang kepada si makmum untuk bisa membaca Al-Fatihah. Itu dia. Maka pada saat berhenti imam itulah si makmum membaca Al-Fatihah. Itu dia dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi tak boleh langsung si imam, makruh hukumnya imam langsung baca ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam sejenak. Ukuran makmum membaca Al-Fatihah. Kadang ada juga jemaah yang tak faham. Apa Ustaz lama-lama betul diam ustaznya? Padahal ni jelas ni. Membaca Al-Fatihah, memberi peluang kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Boleh bagi si makmum mendengarkan bacaan imam saat membaca Al-Fatihah. Memang iya. Jadi tugasnya si makmum ketika imam membaca Al-Fatihah, ya dia dengar imam baca Fatihah. Apa yang baca imam, dengar. Merdukah suara imam, macam mana, dengar. Salahkah terbaca oleh imam, bisa dia ingatkan nanti setelah selesai salat. Seandainya imam tidak berhenti beberapa saat setelah membaca Al-Fatihah, maka ia bertanggungjawab atas ketidaksempurnaan salat makmumnya. Ini kata Imam Nawawi ini. Kalau tak berhenti dia imam tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Imam tadi bertanggungjawab atas tidak kesempurnaan salat makmum karena mereka terpaksa membaca Al-Fatihah sedangkan imam membaca surah. Itu kata Imam Nawawi dalam syarah. Fabihada, maka oleh sebab itu dalam kondisi salat kurang sempurna adalah imam bukan makmum, maka dalam kondisi tidak sempurna salat makmum disebabkan karena imam, maka si makmum terpaksa untuk menyibukkan dirinya dengan banyak membaca Al-Fatihah tadi. Jadi banyak baca Al-Fatihah ketika, bukan banyak, dia sibuk membaca Al-Fatihah ketika imam masih membaca ayat. Imam kan membaca surah itu. Apakah diperlukan bagi si makmum membaca surah ketika salat jahar? Ketika salat jahar, ini dia. Fabil makmum, dan bagi si makmum tidak disunahkan bagi si makmum ayyaqra'a surah, bahwa membaca dia akan surah pada salat jahriyah. Mana salat jahriyah? Salat subuh, salat asar, salat isya, salat maghrib tidak dianjurkan. Justru bal makruh, akan tetapi hukumnya makruh. Jadi kita makmum tak usah baca surat, tak usah baca ayat, kecuali Al-Fatihah saja yang kita baca kalau salat itu salat jahar. Salat zuhur, salat subuh, salat maghrib dan salat isya. Tapi bagaimana dengan salat sirriyah? Bagaimana dengan salat zuhur? Bagaimana dengan salat asar? Maka yajuzu lil makmum, boleh bagi makmum untuk membaca ayat. Gitu dia. Jadi kalau salat zuhur, salat asar, kita jadi makmum, boleh kita makmum membaca surat. Tapi kalau salatnya salat jahar, maka makruh kita makmum membaca surah atau membaca ayat. Keenam, adab bagi si imam yang keenam, bahwa bagi si imam adalah bahwa tidak melebihkan ia qiraat tasbih hatta, sehingga melampaui daripada 3 kali, baik dalam rukuk dan dalam sujud. Ni perlu ni diingat ni imam. Oh imam ni banyak kadang ketika rukuk tu sampai 7 sampai 5 dia baca. Kadang menghayal jemaah di belakang, rusak solat jemaah kadang. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Itu waktunya, itu ukurannya. Ini kadang ada imam, saya ada salat zuhur ini, pokoknya bukan saya saja, banyak jemaah yang mengadu ke saya. Lama betul dia buat sujud, lama rukuk, lama. Batasannya bagi kita itu 3 saja.
kalau kita jadi imam. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Apa kata Imam Nawawi ini? Walau meskipun dalam satu riwayat Anas bin Malik pernah salat di belakang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz jadi imam, Anas bin Malik yang jadi makmum. Yang saat itu Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur Madinah. Anas berkata, aku tidak pernah solat di belakang seorang yang solatnya lebih menyerupai solat Rasulullah SAW dari pemuda ini. Umar bin Abdul Aziz pas solatnya seperti solat Nabi SAW. Apa kata Anas? Nusabih, kami bertasbih di belakang Nabi 10 kali. Kami bertasbih di belakangnya, nya itu adalah Nabi 10 kali, dan itu baik. 10 kali. Ini Rasulullah ni sama halnya dengan tadi di atas tadi. Di atas tadi walaupun Nabi solat baca ayat panjang-panjang, tapi untuk kondisi kita jangan, kecuali kalau kita solat sendiri tidak apa-apa. Begitu juga dengan tasbih. Walaupun Nabi tasbih sampai 10 kali, kalau kita jadi imam jangan sampai 10 kali. Kalau nak solat sendiri lantaklah, nak 10, nak 100, nak 1000, amalkanlah. Apa pula tu Ustaz? Nabi kan sudah menjelaskan. Apabila kalian jadi imam, kata Rasulullah, maka ringkaskanlah. Kan Nabi yang menyuruh kita untuk meringkaskan solat kita. Di sini disebutkan, akan tetapi membaca tasbih 3 kali itu lebih baik jika jumlah jamaahnya lebih banyak. Sama dengan tadi ini. Sama dengan tadi. Kalau jamaahnya banyak, jangan panjang-panjang ayatnya. Tapi kalau jamaahnya bertiga, berdua di belakang, entah panjang-panjang ayatnya. Kenapa? Kok beda dia Ustaz? Iya, karena kalau seandainya jamaahnya banyak, pasti banyak hajatnya nanti. Ada orang lemah di belakang, ada orang tua, ada yang punya hajat. Sedangkan kalau sedikit, tahu kita jemaahnya. Apa kau masih bagak lah. Nancik kau masih baru nikah, masih bagak lah kalau baru nikah. Mungkin orang baru menikah loyo aja. Jadi orang-orang yang hanya memusatkan perhatian dan jadi kata Imam Nawawi, berbeda jika yang hadir salat jamaah adalah orang-orang yang hanya memusatkan perhatian. Ini yang dalam kitab yang ana disebut dengan mahsurin. Ada jamaah ini jamaah musirin, ada ghairi musirin. Musirin ini jamaah tetap, itu saja jamaahnya. Maka tidak apa-apa kita membaca tasbih sampai 5 kali. Tapi kalau masjid ghairi muhsirin jamaahnya, jamaah tidak jamaah tetap, jamaah bertukar-tukar terus, maka tidak dianjurkan kita untuk membaca tasbih salatnya melebihi daripada 3 kali. Begitu dia. Kama qalahu sahibul ihya, sebagaimana telah berkata sahibul ihya. Siapa sahibul ihya? Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Adab yang ketujuh bagi si imam. Bagi si imam ayakfi, bahawa cukup ia qiraah membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awal, pada tasyahud awal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu bagi si imam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu disunahkan bagi si imam. Sampai sana. Wa ala ali sayyidina Muhammad tidak disunahkan pada tasyahud awal. Dalam konteks ini tidak disunahkan, fala yusannu, maka tidak disunahkan salat ala ali, kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana dalam hadis-hadis sahih. Begitu dia. Jadi yang membedakan tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu membaca salawat Ibrahimiyah, sedangkan tasyahud awal tidak membaca tasyahud Ibrahimiyah. Adab yang ke-8 bagi si imam, lewalil imam, dan bagi seorang imam ayafiyah, bahwa cukuplah dia membaca surah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Demikian pula orang yang salat sendiri. Ini pada salat yang 4. Salat zuhur, salat asar, salat isya. Kalau imam, kita jadi imam, jangan baca ayat lagi di 2 rakaat terakhir tu. Cukuplah baca Al-Fatihah saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Allahu Akbar. Gitu dia. Jangan baca ayat lagi, makruh hukumnya. Kita solat sendirian macam itu juga. Di rakaat yang kedua terakhir dari solat 4, maka tidak disunahkan kita membaca ayat. Faham kira-kira? Faham. Biasa tentang solat aja. Tak ada yang payah. Demikian pula dengan orang yang solat sendiri. Kemudian walil makmum, bagi si makmum disunahkan untuk membaca surah selain dari Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Bila ia lebih dahulu selesai membaca Al-Fatihah. Ini menurut pendapat Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi. Kalau seandainya kita makmum ni kan cepat kadang rakaat ketiga tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Imam belum juga selesai baca Fatihah, boleh kita tambah dengan membaca surah yang lain. Ya, apa surahnya? Boleh inna a'tainaka wal 'asri kah? Boleh. Tapi janganlah inna a'taina tu lah. Azab inna tu inna ke inna aje lah. Dan bagi si imam, ini kata Imam Ghazali lagi, dia kata Imam Nawawi lagi, bagi si imam an la yatwila, tidak memanjangkan ia doa tasyahud akhir selain doa tasyahud dan salawat kepada Nabi. Ini kan ada 4 versi tu. Allahumma inni zalamtu fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma alantu wa ma a'lamu bihi min anta muqaddim wa anta muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kecuali kalau makmumnya itu makmum yang sudah muhsirin. Makmum jemaah tetap, makmum biasa, maka dianjurkan imam untuk membaca doa tasyahud akhir tadi. Tapi kalau masjid tempat singgahan, masjid yang ada di SPBU, masjid yang ada di rumah makan, jadi jangan terlampau panjang kali imam membaca daripada doa tasyahud akhir. Sementara makmum boleh panjang. Jadi makmum cepat dia baca, boleh makmum tadi juga membaca doa tasyahud akhir. Kemudian diniatkan, ini dalam mazhab Syafi'i, wa ayyan wa fi ta'khiri salah, dan hendaklah seseorang meniatkan dia ketika dia sudah mengakhiri salat, kemudian salam dengan niat untuk para makmum dan malaikat yang sebelah kanan, kemudian orang-orang yang di sebelah kiri. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Niat dalam hati kita keluar salat. Itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Barulah Assalamualaikum warahmatullah. Balik ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi dan Hambali tak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hambali. Kalau Hanafi, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi dari sini ditariknya Assalamualaikum warahmatullah. Kalau Syafi'i tak. Kalau mazhab kita Syafi'i depan dulu. Assalamualaikum, kum mesti ke depan, warahmatullah. Dah, tarik balik ke tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu mazhab Syafi'i. Kalian salat pakai mazhab mana? Nak joleh dah ustaz. Perhatikan imam-imam kita salat. Imam-imam masjid paripurna perhatikan salat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hambali. Ada yang macam Hanafi, saya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hanafi. Pakai Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Jadi tetap dari kanan, dari tengah ambil ke kanan. Tak. Balik lagi ke tengah, dari tengah ambil pula ke kiri. Tu gunanya kita mengaji. Kadang ditunjuki pula imam-imam tu protes pula dia. Macam inilah kami dapat dari dulu. Macam tu mengaji, orang mengaji. Jadi salam yang ke kanan tadi ke siapa? Bagi si makmum yang sebelah kanan dan para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kum. Kan ada kalimat kum. Kum tu kamu. Siapa kamu maksudnya? Kamu tu adalah orang yang ada di sebelah kanan, kemudian para malaikat. Kum sebelah kiri, makmum sebelah kiri, ada mengatakan para jin yang berada di sebelah kiri. Itu kum. Kum tu kan kamu dia. Makmum di sebelah kiri menjawab salam imam dengan salam yang pertama mereka. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru orang ni jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya agak diputar sedikit salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi banyak dapat, termasuklah orang yang ada di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan jelas dalam kitab-kitab fikih kan jelas bahawa ia melihat daripada khidih pipi sebelah kanan. Kemudian yang ke kiri dia menghadap ke kiri melihat pula pipi yang sebelah kiri. Begitu dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Cuma agak santai sikit, jangan terlampau ni patah ke. Dah bisa balik lagi. Apa cara lagi? Kenapa imam tu katanya? Tak pandai imam tu balik lagi kata orang. Pasal macam tu juga imam ni. Imam ni apa emosi pula. Allah. Jadi disunahkan bagi para makmum, yusannu lil makmum alla yaqra, bahwa disunahkan bagi makmum bahawa tidak mengucapkan salam sampai imam selesai mengucapkan salam yang kedua. Ya, saya daripada masyaikh begini juga saya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah kita salam si makmum. Dah selesai salam yang kedua imam, baru kita makmum mulai salam. Usai salam imam berdiam di tempatnya sebentar. Ini dia. Jadi kita berdiri macam mana? Apakah menunggu salam imam yang kedua baru kita berdiri kalau kita masbuk? Tidak penting. Setelah selesai salam yang pertama sudah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik. Pas assalam saja kita nak berdiri sudah dibolehkan. Tidak mesti menunggu salam yang kedua. Wa ba'da salam wa faragha minas salami, dan setelah selesai si imam salam, maka hendaklah imam tadi berdiam sebentar. Jangan langsung imam berselo, duduk imam. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi setelah selesai salam, Nabi tetap duduk fi musallahu. Musallahu itu maksudnya adalah sajadah. Itu maksud daripada jumhur ulama. Jadi tidak langsung merubah. Jadi tahiyat fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma fil lima qadam sampai assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam duduk sejenak, pas duduk fi musallahu.
Nabi jelas dalam riwayat hadis dalam Sahih Bukhari jelas tu. Dalam syarah dari Mukhtasar Abi Jamrah jelas juga. Maksud musalla di sana adalah tempat Nabi salat. Maksudnya sejadah. Tak berpindah Nabi. Belum Nabi robah duduk. Tetap Nabi duduk seperti ini. Sampai baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikat ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita dzal jalali wal ikram. Kalau subuh sampai baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jadi jangan langsung imam merubah duduk daripada duduk salat itu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk tetap saja. Ini jarang diamalkan oleh imam-imam saya tengok. Di Pekanbaru tak lah. Imam ni koboi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal. Banyak saya perhatikan imam-imam. Mestinya harus dibuat apalah seminar imam-imam ni biar faham imam-imam ni. Baca ni Madrasah Imam Ghazali. Cara didikan Imam Ghazali untuk para imam-imam. Ini asal saja jadi imam. Duduklah dulu seperti masih duduk dalam keadaan salat. Sebagaimana Nabi SAW juga menganjurkan itu. Sikit lagi. Thumma, setelah dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'ala zal jalali wal ikram, an yattajiha, bahwa menghadaplah imam kepada makmum. Jadi tidak langsung menghadap makmum. Ada juga sebagian imam ni tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung diputarnya setirnya tu langsung menghadap ke makmumnya tu kiblat dia belakang ni. Tak, bukan langsung. Nabi tak seperti itu. Istighfar, baca la ilaha illallah, baca Allahumma ajirna minan nar, baca Allahumma antas salam, baru Nabi menghadap ke arah jamaah. Qala Syekhul Islam Hujjatul Islam Abi Hamidil Ghazali, "Lau kana al-imam", jikalau seandainya imam menatap setelah mengerjakan salat untuk berzikir maupun berdoa, maka terlebih afdal baginya menghadap mukanya ke arah para makmum di sebelah kanan. Ini dia, daripada mihrab, daripada sebelah kirinya. Ini kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Geser sedikit kita ke arah kanan, sehingga kiblat kita tadi sebelah kiri, makmum ke sebelah kanan. Kita contohkanlah. Seperti ini dia. Ini kabel-kabel ni banyak ni. Jadi macam ni dia. Ini kapan ni? Ini setelah istighfar. Setelah istighfar, setelah membaca Allahumma antas salam. Jadi salat kita Allahu Akbar. Main tali saya sudah di sini ni. Jadi kita kan seperti ini. Seperti ini. Imam sampai imam tadi duduk tasyahud akhir. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tetap duduk seperti ini. Astaghfirullahalazim 3 kali. Kalau subuh dan maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 5 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Barulah seperti ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Seperti ini dia. Kiblat arah kiri, jamaah ke arah kanan. Menurut Imam Ghazali, walaupun sampai berdoa posisi macam ni, imam tak apa-apa, masih afdal. Begitu dia.
masih afdal dalam keadaan posisi seperti ini daripada langsung membelakangi. Ada dalam riwayat Nabi memang kadang langsung membelakangi. Seperti ini dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Faham. Kalau lu faham, dia minum aqua. Tapi jangan lagi produk Inggris, produk Prancis. Produk Prancis. Jadi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin al-Imam al-Muslim, hadza ini berlaku selain Masjidin Nabawi. Di Masjid Nabawi jangan buat macam tu lagi. Kalau belakang macam ni berarti membelakangi makam Nabi kita. Faham? Jadi ini kita contohkan Masjid Nabi. Ini Masjid Nabi. Kuburan Nabi sebelah sini. Ini kuburan Nabi ni, sebelah sini kuburan Nabi. Nih. Jadi kalau seandainya seperti tadi kita buat, punggung saya ke kuburan Nabi. Salat seperti ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kuburan Nabi ni. Zikir, zikir, zikir. Kemudian saya buat macam ni. Membelakangi Nabi tak kita? Membelakangi Nabi. Jadi duduk yang seperti ini tidak berlaku di Masjid Nabi. Kalau di Masjid Nabi duduk macam ni ajalah terus. Atau langsung belakangi jamaah sehingga tidak membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Justru kalau di Masjid Nabi elok langsung menghadap ke sana. Wajah kita hadapkan ke Masjid Nabi, kiblat sebelah kanan kita. Itu menurut Imam Maliki. Karena itu bentuk penghormatan, tahrim, penghormatan li ihtiram kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Abi Hanifah, tidak usah menghadap makam Nabi, langsung saya menghadap kepada makmum. Gitu dia. Demikian sebagaimana disebutkan oleh Imam Atiyah dan Imam Abu Jairimi. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Walil imami alla yanzura, bagi si imam jangan ia menoleh ila waraihi, kepada belakangnya, in kanal mar'atu, jika bahwa sesungguhnya wanita itu ada di belakangnya, hatta sampai wanita tadi bubar. Jadi ada jemaah wanita ni di Indonesia ni umpamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke belakang, ada je ibu-ibu lain. Atau usah menoleh ke belakang lagi, ke samping macam tadi aja dibuat. Begitu. Jadi tak pas berarti kondisi untuk di Indonesia. Di Indonesia tak pas ni. Tapi di kita okey jugalah, sudah ada sudah ada tirai. Karena ibu-ibu kan nak menengok apa-apa aja, buka tirai tu ketek ni. Buka silau ketek ni. Alasannya nak nampak imam tu katanya. Walin nisa illa walil marad, dan bagi perempuan disunahkan ia langsung pulang setelah imam selesai mengucapkan salam. Tidak dianjurkan berzikir dia. Banyak konai ibu-ibu di siku, ibu-ibu siku sampai Isa kalah lo apa-apa ni. Tak apa-apa. Selagi tidak ada fitnah tak apa-apa. Tapi di sini disebutkan elok pulang langsung. Tapi kita kan terjaga, tidak apa-apa perempuan di masjid. Karena percampuran dengan mereka bisa menimbulkan fitnah, kan gitu, fitnah ni. Tapi kita dengan sudah ada tirai, tidak ada fitnah. Al-ma'mum la yaqumul ma'mum illa hatta qama imamahu. Tidak berdiri makmum sampai imamnya berdiri. Begitu dia. Jadi imam tu mestinya bubar dulu, baru kita makmum bubar. Mestinya seperti itu. Imam dulu poi keluar, baru awak keluar. Ikut kawan tak? Baru salam imam lope cina ayam dari kandang keluar. Jadi imam dulu.
Tengok di sini. Qiyamun lil ma'mum qabla an yabdala imamahu. Sebelum imamnya berpindah dan makmumnya berdiri, maka hukumnya makruh. Belum imam ni berpindah lagi, belum berpindah dia tempat duduk lagi, makmum sudah. Memang ini ada dalam syarahan hadis Bukhari ini. Makmum sudah berpindah tempat, dah berdiri kita, itu hukumnya makruh. Ini jarang kita diamalkan ini. Lil imami, dan bagi si imam itu dianjurkan setelah selesai salat ia agak berpindah tempat walaupun itu masih di dalam masjid, maksudnya di tengah masjid. Maka kalau di kami di pesantren sajadah imam itu dua, kanan satu kiri satu. Untuk salat fardu dia pakai yang kanan, untuk salat sunat dia pakai yang kiri. Itu sampai sekarang masih seperti itu, dan itu memang sunnah ya, berpindah si imam tadi agar jangan banyak makmum yang terbuat makruh nanti. Ini imam belum juga selesai lagi, makmum sudah berdiri, kan makruh hukumnya tadi. Thumma, kemudian walil imami alla yad'u, bahwa bagi si imam dia dimakruhkan berdoa untuk dirinya sendiri. Walau fi kunuti subhi, walaupun kunut subuh. Ini kadang imam banyak berdoa untuk dirinya sendiri. Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wa tub alayya. Itu kan doa untuk diri sendiri itu. Zalim imamnya itu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dia banyak berdoa untuk dirinya. Tak boleh. Kalau dia sebagai imam berdoa, mesti dia bawa Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man, tu zalimnya. Dia imam, dia berdoa untuk dirinya sendiri. Kadang makmum pun diaminkan itu, untuk inyo aja doanya, tidak usah diaminkan lagi. Baca pula doa di belakang. La ya'ummu 'abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Janganlah seorang mengimami orang banyak tetapi mengkhususkan doa bagi dirinya sendiri. Maka jika ini dilakukan berarti ia telah mengkhianati mereka. Jadi imam, kalau imam seperti itu imam pengkhianat, nama imam itu. Mengkhianat imam bilang. Kemudian ini tentang kunut lagi. Udah besok lagi kita baca insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تدرهم وفقنا فيكم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وارزق أهلنا الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.